Saya memegang tim mulai dari bukan dari nol, tapi mulai dari semuanya build up semua dan akhirnya kita finish dengan strong. Gitu. Yang buaya ya udahlah gitu kan. Tahu kan, banyak nama-nama besar di Jakarta Timur, tapi kita akhirnya berhasil menjadi juara kembali tahun ini. Gitu. Ya secara singkat kita melakukan dengan maksimal, mengorbankan segala yang kami bisa. Jadi ya wajar untuk bisa akhirnya kita sampai ke Championship Jakarta. Hai Berters, kembali lagi dengan aku Kadri yang seperti tadi udah aku bilangin, aku akan kembali bersama para boys dari tim basket SMA Al Ma'ruf. Perkenalkan, nama aku Kak Kadri, dipanggilnya Kakot. Siapa? Kakot. Tadi dia udah mau hai loh, kok kalian gak mau hai gitu sih? Dia malah nanya. Hai lagi. Hai. Halo Kakak. Hai. Can I call you mine? Let's go. Oke, kita akan mulai perkenalan. Kan setelah aku perkenalan nih, aku mau tahu nih dari kalian masing-masing namanya siapa gitu kan. Dimulai dari coach nih. Halo, nama saya Coach Ramadan, biasa dipanggil Coach Adi. Oke, next kamu. Nama saya Radit. Hai Radit. Hai, istilahnya Nama saya Khalid. Khalid. Dipanggilnya Khalid. Nama saya Bima, bisa dipanggil Arya. Bima Arkana Putra. Oke. Jadi tadi siapa? Radit, Khalid, Bima. Kamu? Mikael. Oke, Radit, Bima, Khalid. Arkana, Mikael. Oke. Sorry guys, ini agak nge-freeze karena aku langsung dari yang cantik-cantik pada glowing ini langsung kayak wah tampan semua ini langsung. Siapa tadi namanya guys? Malu deh. Belum tahu. Maksudnya apa dia? Oke. Terima kasih Mikael. Oke, coach. Aku mau mulai dari coach nih. Yes. Karena coach kan kelihatannya kayak udah asik banget sama kalian. Ini kayak bukan tim basket lagi, kayak anak tongkrongan aja nih lihat-lihat ya coach. Seumuran kan umur. Alhamdulillah seumuran ya coach. 19 tahun kebetulan saya juga masih. Berarti coach nggak sekolah ya? Enggak sekolah aja, udah putus sekolah. Oh, nauzubillah guys, jangan ada yang putus sekolah guys. Tidak boleh putus sekolah, kita harus lanjutkan sekolah itu setinggi mungkin. Bercanda. Oke coach, jadi aku nih mau nanya nih gimana persiapan mereka waktu mau ikut pertandingan di BL sampai di pertandingan itu coach. Aku mau tanya. Secara singkat kita itu latihannya juga lumayan intens selama sebulan full ya kemarin. Ditambah juga walaupun kita baru bertemu ya, kita bulan Juli. Kami itu coaches baru datang itu semua di bulan Juli. Ya secara singkat kita melakukan dengan maksimal, mengorbankan segala yang kami bisa. Jadi ya wajar untuk bisa akhirnya kita sampai ke Championship Jakarta. Keren banget, udah sampai di titik championship nih. Kalau aku mau nanya dari kamu, Radit, kira-kira persiapan apa sih yang kamu siapin gitu dari awal? Kan tadi coachnya bilang sebulan intens nih. Dari sebulan awal itu sampai di titik kemarin itu persiapannya apa aja sih, Radit? Kalau buat pribadi sih lebih ke mental. Oh mental, oke. Kenapa mental tuh? Karena kan pasti kita bakal ketemu lawan-lawan yang kuat juga kan. Jadi takutnya kalau mentalnya nggak kuat, nanti malah kena mental lagi. Kena mental. Makanya pelatihnya dari awal latihannya udah mental duluan ya. Udah dilatih. Gitu, kurang lebih. Mama Radit tuh anaknya udah dilatih banget nih mentalnya. Udah kuat sih. Oh sudah kuat. Selanjutnya Khalid. Pribadi ya? Kalau aku pribadi sih yang pertama fisik oke. dan mental. Dan mental. Kita harus bagus mentalnya biar
musuh-musuh juga aku. Musuh-musuh, siapa nih musuhnya SMA Ma'ruf nih? Tadi kan bilangnya persiapannya fisik nih, kira-kira persiapan fisiknya tuh apa aja tuh? Banyak kak. Apa aja? Ada kayak rata-rata sih. Hah? Kita juga banyak banget. Iya banyak banget, bener banyak banget. Sweet Seventeen jelasin. Biasanya sudah penting susah, terus ya kita bisa backup, terus ya rata-rata sih itu aja sih. Rata-rata itu ya. Kalau Bima apa tuh? Pribadi juga. Kalau pribadi saya mungkin nggak jauh beda dari kalian mata Radit ya. Yang mesti itu mental fisik. Kalau fisik turun kan pasti kan kita ngedown semua kan, lelah gitu, nafas habis. Kalau nggak dilatih ya mungkin kita bakal kalah atau Oke, kalau dari Mikel pasti bingung ya. Aduh, udah dijawab semua lagi. Aku apa nih? Ditonton mama lo. Halo Bunda. Apa nih? Sama sih sama kayak mereka semua. Penting tuh mental sama fisik. Karena kalau fisik kita jelek, kita main pasti yang pertama nggak fokus. Main kita bakal acak-acakan. Terus kalau di awal mental kita udah kena, pasti sama aja sebenarnya jelek juga. Jadi kayak aduh lawannya jago-jago nih, kita kayak jiper gitu loh. Oke, jiper gitu. Oke, kalau tadi yang aku tanyain ke tim cewek ini, mereka tuh ngebangunnya chemistry. Kalau dari kalian ngebangun chemistry juga nggak sih? Pasti. Pasti ya. Kebetulan khusus untuk cowok mereka di mes, jadi Oh, di mes. iya dapat mes mereka, jadi lebih harusnya lebih dapat chemistry dan alhamdulillah memang lebih dapat. Oke, berarti kalau di mes nih, selain basket apa aja kegiatan yang paling sering kalian lakuin bareng satu tim di luar lapangan? Biasanya kita bareng. Makan bareng, bener, setiap manusia butuh makan, Bima. Oh, bareng-bareng. Terus? Satu makan semua makan. Oh gitu, wajib itu ya, satu makan semua makan. Misalkan makannya cuma telur 1 butir, berarti satu bagi gitu. Apalagi tuh selain makan bareng. Terus kita pernah latihan satu mobil 12 orang. Keren banget jadi pepes, coach. Itu badannya udah gede-gede, satu mobil 12. Jangan-jangan mobilnya Brio, coach. Mobilnya apa nih, coach? Lebih ke EV. Oh, lumayan. Tapi 12 orang, coach. Bersebelas. Bersebelas. Untuk pepes. Apalagi tuh selain makan bareng, terus juga latihan bareng. Mungkin bikin konten bareng, tidur bareng maksudnya? Nah kan kita di kelas tuh jadi itu satu ruangan ada ya 10 kasur. Soalnya kan tingkat atas. Jadi ya tidur bareng aja. Maksudnya sama, semua tidur. Iya. Oh gitu. Semi militer aja kak sebenarnya. Gimana tuh? Semi militer kayak karena juga mereka asik juga anak-anaknya, mereka juga kalau ya walaupun nggak sering cuman ngejam bareng karena ada gitar kan di mes. Oh gitu. Ya jadi mereka cukup untuk membangun chemistry-nya dari situ juga. Kalau ngonten bareng gitu, Oh sering. sering banget ya. Sampai kena warning lebih tepatnya. Waduh, warning nih. Tapi nggak apa-apa lah, anak muda kok. Nah, nggak apa-apa. Anak muda itu selalu mau mencari hal-hal baru dan mencoba gitu. Mereka emang Coach pernah muda kan? Betul, makanya mereka selalu coba batasan boleh nggak gitu. Batasan digeser. Batasan Iya. batasan dikit. Tapi mereka sangat menurut saya suportif lah. Oke, aku mau nanya nih. Menurut kalian apa sih yang bikin basket ini beda dari olahraga lain, terutama buat kalian anak-anak SMA? Ayo, siapa yang mulai? Karena basket ini bisa beda dari yang lain karena ini basket soal konsisten. Kalau kita nggak konsisten, mungkin bisa kalah atau lelah. Soal fisik, mental itu harus dijaga terus. Yang lain ada lagi yang mau nambahin? Basket, Kenapa basket? Kan ada futsal, ada volley, ada pedal sekarang. Tadi kata Radit banyak cewek. Karena basket ya kebetulan saya dulu pemain futsal. Oh, pemain futsal. Kenapa tuh? Kecil banget tapi ya
semenjak COVID kan di rumah tuh komplek di rumah tuh mainnya basket, jadi ikut main basket awal-awal. Terus lama-lama seru. Awal seru di SMP ikut pertandingan, di SMA ikut pertandingan juga. Wis. Ayo coba Radit nih dari tadi bisik-bisik, coba dong keluarkan suaramu nih. Sama sih. Apa Dulu tuh? main futsal juga. Terus karena ayah dulu main basket, jadi mau coba kali seru, ketagihan deh. Ketagihan ya, awalnya coba-coba lama-lama ketagihan. Iya. Mau nyanyi ya? Aku dengerin kamu kayak, Dia musisi juga, suaranya bagus. Oh ya? Suaranya bagus. Enggak. oke. Tadi kan berarti dari kamu mau ngomong kan pasti. Iya. Gimana tuh? Kenapa basket? Nah basket sama sih sebenarnya aku juga dulu tuh SD anak futsal. Terus waktu mau naik SMP disuruh sama bunda, kan coba main school basket. Terus aku bilang nggak mau futsal aja. Terus kata bunda yaudah cobain aja dulu, siapa tahu suka. Terus mulai latihan bareng, ketemu teman-teman di basket, diajakin klub. Terus main basket terus ketagihan, terus sampai sekarang serius main basket. Berarti aku mau nanya lagi nih. Pertanyaan selanjutnya nyambung nih sama jawaban-jawaban kalian nih. Setelah di BL ini, kalian ini mau lanjut serius ke basket profesional atau mau fokus kuliah nih setelahnya? Aku, kamu dulu ya. Gimana sih? Mungkin dari aku udah nggak basket lagi. Oh, kamu nggak basket lagi, kenapa? Karena aku mau fokus kuliah. Oh, fokus kuliah, oke. Iya, Masya Allah. Kamu, kalau dari kamu? Radit dulu. Saya dulu deh kalau saya. Oke, kalau Kalian lulus saya tetap ngelatih, selalu doain guys, gitu. Radit. Kalau aku sih kayaknya tergantung ya. Kalau dapat beasiswa basket bakal lanjutin basket. Tapi Wih, kalau, amin. masuk ke perguruan tinggi negeri, kayaknya lebih ke kuliah deh. Basket cuma buat ya seneng-senengan aja lah. Buat seneng-senengan aja, oke. Kalau dari kamu? Kalau dari aku kayaknya lanjut profesional sih. Wih, guys. Bunda pengen aku jadi profesional. Amin. Semoga Mikael bisa jadi pebasket profesional. Amin. Aku mau nanya nih. Biasanya sebelum tanding kalian ada ritual atau kebiasaan unik gitu gak? Ada. Apa tuh? Kita biasanya baca Asmaul Husna bareng-bareng sambil pemanas. Asmaul Husna bareng. Aku baru pertama kali ini denger guys dari anak-anak SMA Almaruf sebelum pertandingan mereka pas lagi latihan baca Asmaul Husna. Masya Allah. Beneran? Masya Allah. Coach, aku beneran takjub coach. Beneran itu coach. Beneran masih mereka lakukan, alhamdulillah. Ya Allah, itu kayaknya kunci langsung jalur langit gitu ya. Apalagi tuh selain Asmaul Husna? Ya lihat. Kayak TNI gitu ya. Oh iya. Coba dong contohin. Coba mic-nya agak jauhin dikit terus kalian contohin. Ayo. Dari mana? Jauhin. Lebih lama ya. Ya udah. Aku tengahin aja enggak apa-apa. Mau dari lagi. Coba dong. Apa dong? Bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Buka gigi, buka gigi, buka mulut, tertawa. Seru banget guys, sumpah. Aku kayaknya kalau ada pertandingan pengen juga deh. Bisa nggak sih aku tuh nonton kalian tanding basket gitu? Bisa banget ya. Oke. Kira-kira kapan nih tanding lagi? Udah ada rencana atau belum? Masih mau latihan-latihan aja? Belum sih, kita pas lulus masih fokus. Oh, masih fokus. Mau TKA. Kebetulan semuanya kelas 12. Wih, semoga kalian punya masa depan yang baik, yang Amin. cerah. TKA itu bukan penghalang guys. TKA itu hanya kerikil kecil yang harus kalian lewati. Tenang aja guys, tenang. Aku mau nanya nih satu lagi. Nggak satu sih, masih beberapa. Siapa pemain lawan yang paling kalian segani waktu tanding dan kenapa? Sebenarnya semua lawan kita harus seganin sih.
Oke. Karena kalau kita nggak bermain takut kepleset. Oke. Takut Kalau kalah aja. benar-benar kita Waspadai gitu. waspadai itu yang di Jakarta Series ya sih. Iya. Jakarta Series. Sebenarnya di timur juga Ada. ya, cuman Ngapain dengan? Kalau di series sih menurut aku yang harus diwaspadain Jubilee sama buksi. mabuk sih. Itu yang pengen kita. Sebenarnya semuanya sih, Mik. Semuanya. Sekarang kan ya kalau di Jakarta itu kan udah ini Yang paling gede. udah juara di state region. Oke. Kenapa tuh? Kan pasti ada alasannya gitu. Apakah karena badan dia lebih keren, lebih berotot, atau main mereka emang lebih bagus? Karena pengen pecahin streak dia di Indonesia. Asik. Iya Ngurus sih. Iya, jadi pengen sejarah aja gitu. Terus, ini aku copot. Saya juga langsung, aduh mau masuk, lagi ngelihat kakak dulu sebentar. Gimana? Ulang lagi, Nah, ya. sebenarnya ini sih kayak dari historinya mereka aja, misalnya kayak yang bikin kita seganin tuh kayak anak timnas nih, anak popnas atau juara tahun kemarin itu sih paling yang kita seganin. Oh, mungkin lebih kayak kayaknya gue harus lebih semangat, harus latihannya harus lebih kuat lagi, harus lebih semangat lagi biar bisa ngeimbangin gitu ya mungkin ya. Oke. Aku mau tanya nih coach. Yes. Jangan tegang gitu dong coach. Santai. Santai aja. Slow. Gimana strategi tim dalam melawan lawan-lawan yang udah mereka sebutin tadi coach? Ya, yang paling utama yang jelas adalah persiapannya yang dilihat dari scouting ya, seperti tadi sempat Coach Bima bahas, itu paling utama. Karena nggak bisa bohong, sebagus-bagusnya kita, kalau kita nggak pernah lihat tim lawan itu susah buat match up, catchingnya segala macamnya. Dan yang paling utama adalah mempersiapkan mental mereka ini. Karena nggak bohong, anak zaman sekarang adalah balik lagi ya, karena sosial media yang cukup intens gitu. Mereka ngelihatnya kayak wah ini, wah itu. Padahal kalau di lapangan ya sama aja. Kalau kalian jaga, kalau kalian mati-matian, kalian juga, mereka akan ngerasa capek, mereka akan akhirnya buat kesalahan gitu. Yang intinya itu. Dan akhirnya terbukti mereka pun di series Jakarta Timur melakukan itu gitu. Banyak nama-nama besar di Jakarta Timur, tapi kita akhirnya berhasil menjadi juara kembali tahun ini gitu. Proud of you guys. Aku mau nanya kalau dari kalian nih strateginya apa? Kan tadi persiapannya, kalau sekarang strateginya berarti lagi ongoing. Pas lagi ongoing pertandingan nih, kalian tuh strategi kayak gimana gitu? Misalnya kalian udah dapet strategi nih dari coach Adi gitu. Kayak strategi kita kayak gini ya. Nah terus kalian tuh gimana nih? Kita jalanin sih pasti yang pertama, kalau dalam pertandingan yang biasa kita lakuin tuh ya kita harus defense. Yang penting itu defense dulu. Ya, kita harus mau defense biar kan kalau bikin poin tapi kepoinan sama aja. Kayak gitu aja. Kamu mau nambahin nggak? Hai bro, kamu mau dead air banget. Kenapa sih? Kalian terpesona apa gimana loh? Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk cowok-cowok memang agak banyak karena mereka kayaknya lebih antusias ya, karena tadi yang pojok sana bilangnya gue masuk basket karena ada yang cantik-cantik. Gitu. Oke, aku mau nanya apa momen paling gong waktu pertandingan kemarin? Final sih. Final. Pas final. Gimana tuh? Pertama dari awal kita udah hype banget sama pertandingan final itu. Apalagi aku kan baru pertama kali Ikut. final, aku sama mereka baru pertama kali. Kalau mereka berdua kan tahun kemarin udah ikut. Nah kita udah hype banget sama permainan, kita udah leading juga kan. Terus ada kejadian, ada yang cedera. Terus kebetulan dia kejang-kejang. Serius? Dia lagi undering terus di blok gitu kan, nggak sengaja, terus jatuh kejang-kejang.
Nah itu yang bikin kita takut kan. Kita semua di bench tuh sampai ada pemain yang di dalam lapangan tuh sampai nangis. Udah sampai nangis kan. Sambil nangis, ada yang Sambil mikirin, aduh, Teman gua gimana? apa ya? Iya sih. Oh kamu yang kejang-kejang. Ya ampun, sumpah aku langsung merinding langsung ya ampun, kejang-kejang di dalam lapangan tuh kayak hah? Jalan-jalan deh. Terus kayak kita tuh mikir apa ya? Kayak aduh, kita main nih. Tapi kalau kita tuh kayak Mika nggak apa-apa. Ya Mika gimana pasti Ya, sih. karena kan kita ngeliat dari jauh dia tuh kayak kejauhan terus matanya ke atas gitu. Dia takut. Aku langsung yang di depan mas tanya, tuh. Aduh. Alhamdulillah ya sekarang kayak masih ada di sini, masih bisa ngobrol, masih sehat. Tapi setelah setelah kejadian itu masih bisa lanjut atau Kebetulan itu final ya. oh final. Jadi habis itu udah diganti ya? Bunyi, iya kan Mika-Mikanya langsung keluar, terus itu diganti. Game Udah selesai. Pas udah selesai kita sempat mau nyamperin Mika tuh ke backstage. Ternyata udah kata panitia di bilangnya udah dibawa ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Udah akhirnya kita seremoni gitu kan. Nah kita tuh pas seremoni tuh kayak Hatinya enggak ya, nggak bisa ya. Itu rasanya dibilang kemarin mes itu sangat berpengaruh buat mereka gitu. Kompak banget, mereka satu sakit semua sakit gitu. Tepuk tangan dulu. Keren banget sih. iya itu jadi yang kita rasain tuh kita mau wah tapi itu kayak Mika nggak apa-apa kayak jadi tuh kita sebenarnya itu sih yang paling benar-benar gong banget. Jadi kalian walaupun celebrate tapi kalian kayak temen gue gimana keren banget sih. Kalian tuh bukan cowok yang mikirin logika kan, kalau di mana-mana kan sekarang aku lihat cowok tuh mikirin logika tanpa perasaan, berarti kalian ini penuh dengan perasaan sih. Keren sih. Mika kamu bersyukur banget sih punya temen-temen, punya tim yang sangat baik gitu. Bersyukur banget sih. Kemarin didatangin juga kan satu tim sama coaches jenguk aku, sama sekolah, sama yayasan, sama guru-guru, teman kelas semuanya datang jenguk aku, doain, alhamdulillah. Apa sih aman kata dokter. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Pasti deg-degan. Nggak siap nih. Pertanyaan terakhir. Coba deskripsiin tim kalian dengan 3 kata tapi jujur dan lucu. Kalian 1, coach 1. Ayo, dipikirkan dari sekarang. Maksudnya? Jadi, apa yang menggambarkan tim kalian tapi dengan 3 kata? Oke. Coach dulu. Udah. Saya dulu. Udah. Coach. Oh ya, oke. Keluarga, kesempatan sama buaya. Wih, keluarga, kesempatan dan buaya. Kenapa tuh coach kalau keluarga? Karena saya ngerasa di sini saya selalu menitik beratkan tentang kekeluargaan. Pertama attitude, kedua adalah tentang kekeluargaan. Jaga selalu rumah, jaga selalu teman, jaga selalu sahabat. Nah, yang kedua adalah kesempatan, karena ini kesempatan saya pertama kali juga bagi saya ya, pribadi ngerasa bahwa saya memegang tim bukan dari nol, tapi mulai dari semuanya build up semua dan akhirnya kita finish dengan strong gitu. Nah, yang buaya ya udahlah gitu kan. Tahu kan? Aku nggak tahu sih, di sini kelihatannya kayak anak baik-baik banget sih. Kita soft boy semua. Iya, karena bentar lagi ada yang ngeliat kakak nih, lihat aja ntar. Karena aku mengingat mereka pas lagi latihan aja bacanya Asmaul Husna, Masya Allah, bukan JJ loh. Bukan dengerin musik JJ tapi Asmaul Husna gitu, Masya Allah banget. Terus kalau dari kalian 3 kata yang menggambarkan tim kalian. Enggak, ini jadi kalian. Biar satu. Boleh. Nego guys. Emang. Gue dulu. Konyol. Bim. Lucu. Lucu. Sayang. Konyol, lucu, sayang. Tadi Solid. solid, asik. Kenapa konyol? Karena orangnya tuh
ya isinya bercanda semua dah. Bercandaan semua, tapi kalau lagi latihan dan lagi tanding nggak ada bercanda-bercandanya dong. Serius banget. Apalagi tadi kayak gituan tadi. Gimana tadi? Gitu. Terus lucu, kenapa lucu nih? Lucu orang-orangnya sih. Lucu orang-orangnya. Apalagi dia nih. Wih itu, Mikael, kamu nggak takut dibilang lucu sama Bim? Kamu nggak takut? Kayak kamu nggak mau jauhan dikit. sayang. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Karena kita sayang satu sama lain. Sayang satu sama lain sebagai tim, sebagai sahabat, sebagai keluarga ya. Oke, solid banget. Terus selanjutnya solid. Sebenarnya ya sama yang kayak Bang Adi bilang sih, kayak kita tuh solid banget sampai bondingnya tuh 1 bulan. Udah mantap banget udah solid Mantep. Aku penasaran mantepnya tuh gimana? Ya itu kita kayak semuanya tuh bareng gitu. Semuanya bareng. Terus sama sebulan. Udah kayak kakak adik aja ngerasanya. Iya, Keluarga banget ya. Satu makan mie ayam, semua makan mie ayam. Buat latihan gitu. Latihan makan pecel ayam semua. Pernah nggak? Oh ya kan tadi kalian bilangnya makan bareng. Satu makan semua makan. Pernah nggak? Misalkan gue hari ini nggak pengen makan mie ayam nih. Ada. Tapi datang dia tetap. Kita harus ngumpul. Oh iya. Kita makan mie ayam. Dia beli di luar, izin sama mie ayamnya, makan di dalam. Kalau mau buka, Kalau nggak mau buka juga. Begitu. ada yang mau buka. Oh. Oke, seru sih coach. Alhamdulillah. Coach, tolong dong coach, kan mereka udah ngerasa kayak keluarga. Coba coach kasih kata-kata yang menggambarkan kekeluargaannya mereka gitu. Mereka udah di tahap bahwa lebih nyaman tinggal bersama kakak dan adik-adiknya di mes gitu. Di tahap bahwa mereka sangat, bukan berarti tidak ingat keluarga, cuman segitu sayangnya mereka. Ada yang kecelakaan, ada yang jatuh, ada yang kebutuh, bahkan sekedar untuk makan dan makan mereka pun tidak hitung-hitungan. Itu di depan mata kita semua terjadi gitu. Jadi saya rasa bahwa udah nggak ada lagi menggambarkan di atas itu selain keluarga. Oke. Dari kalian nih, ada nggak yang mau diucapin untuk Coach Adi? Dari kamu, Mikael. Dari aku, makasih Bang Adi, semua Bang Bima, Bang Yang, semua guru-guru, semua yayasan sudah mempercayai aku bisa main DBL tahun ini, bisa champion, bisa main Jakarta Series. Pokoknya buat coach dan semuanya good luck. Amin. Semangat ya. Bima. Ya untuk Coach Adi, Coach Bima, Coach Iya, dan semua yang mendukung kita saat tanding, makasih udah mempercayai kita selama tanding sampai bisa bawa nama orang juara di tim lagi. Kamu selanjutnya. Buat Coach Adi, bener Coach Iya, Bang Bima sama Bang Mas. Ya itu, makasih Bang. Tahun kemarin gue belum ngerasain. Tahun ini Kita juara juga sama pelatih baru. Makasih Bang. Buat di coaching staff kami ya. Tim tolong kasih tisu, dia mau nangis kayaknya. Radit jangan gitu, Dit. Tolong Dit. Kayaknya abis ini bantu, tolong Tim. Buat Bang Adi, buat Bang Iya, Bang Bima, terima kasih sudah memberi gue kesempatan untuk bermain lagi di DBL tahun ini. Untuk semua guru-guru, familia terutama, buat orang tua, udah support kita semua. Dan akhirnya kita bisa bikin sejarah lagi untuk out of big play itu. Back to champion. Oke guys, kan kalian pada kelas 12 nih, berarti kalian punya kan adik kelas nih. Kalian mau ngucapin itu nggak, sesuatu itu buat adik-adik kelas kalian, mau semangatin atau mau ngapa? Mau ucapin gitu, ngomong ke kamera ya. Buat ini yang basket doang kan? Iya. Buat adik-adik semuanya yang ada di mes, yang ada di sekolah, yang anak basket almarhum, harus semangat. Tahun depan
harus bisa Indonesia Arena. Wih, amin. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Boleh deh. Oke. Buat adik-adik kelas aku, semoga tahun depan dikasih yang lebih terbaik. Amin. Terus jaga kekeluargaan kita, jangan sampai hilanglah kekeluargaannya. Terus Indonesia Arena, kita harus bikin sejarah. Amin. Oke, kita nonton. Amin. Udah? Ada lagi yang mau nambahin? Oke, boleh. Buat dari kelas ya, semangat ya semuanya. Semoga kalian bisa bikin sejarah lagi, masuk Indonesia Arena dan harus mempertahankan juara timur. Amin. Harus mempertahankan juara timur nih. Radit mau nyampain atau enggak deh, sama aja kayak mereka gitu? Cukup. Oke, Brothers. Jadi selesai sudah sesi wawancara aku bersama dengan para boys dari SMA Al-Ma'ruf yang sudah mengikuti pertandingan DBL Jakarta 2025 kemarin. Oh ya guys, kan kalian tadi bilangnya kalian biasa ngonten. For your information, kita nih punya studio juga nih. Studio ini sebenarnya sementara, sama satu lagi di atas. Nah, kalian kalau misalkan mau pakai studio buat bikin konten, mau bikin podcast atau live streaming, itu bisa banget hubungin aku atau yang tadi Bu Hani. Nanti kalian bisa tanya-tanya apa aja benefit dari Studio Bright. Nanti langsung dibalas sama aku ataupun Bu Hani. Dan itu bukan cuma bikin podcast aja sih, masih banyak lagi gitu. Mau photoshoot juga bisa, karena FYP kita bukan segini aja, masih ada lagi gitu guys. Oke. Thank you so much karena udah bisa bertahan dengan pertanyaan-pertanyaan aku yang bikin kalian dari gini tiba-tiba gini, dan aku shock banget sih dengan cara semangat kalian gitu, cara membangun semangat kalian yang tadi gimana guys? Coba lagi dong, coba lagi tadi dong. Coba lagi dong. Kalian mau kan tapi? Kalau kalian mau berdiri nggak mau berdiri? Ada yang panjang banget. Oh boleh. Tapi panjang apa? Gak apa dong? 3 menitan. Gak apa? Apa? Sambil berdiri. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan mas? Gak apa-apa. Berdiri. Mundurin namanya mundurin. Gak apa-apa guys. Gak apa-apa. Ini mengganggu nggak? Oh enggak. Nggak, aman. Oke. Lu gitu. Apa? Nih, mau pakai ini? Ini buat live-nya. Aduh. Enggak, kalau nggak dijepit di sini. Maaf ya Mama Mikael, aku jepitin. Nah. Oke, one. Gak apa-apa kok. Pakai ini aku. Oke. 2 ya. Yuk. Aduh, artis nih. 1, 2, 3, go. Diktara. Aci dicolok namanya Cilo. Aci dicolok namanya Cilo. Aci digoreng namanya Cireng. Aci digoreng namanya Cireng. Tempe digoreng namanya mantuan. Tempe digoreng namanya mantuan. Pisang digoreng namanya molen. Pisang digoreng namanya molen. Aku suka pisang goreng, pisang coklat, pisang keju, tukang pisang. Diktara. Shout out guys buat kalian guys.
shout out. Oke guys, tadi kan mereka bilang selain fisik ada juga mental nih. Kira-kira dari kalian nih atau perwakilan ada nggak yang mau nyampein say something gitu buat yang udah support kalian? Boleh? Ya boleh. Ke tentang itu. Aku mau nyampein sama yang udah mendukung kita semua. Pertama dari coaches yang udah capek ngelatih kita setiap hari sampai ya kurang lebih 8 jam lah di lapangan kan, karena bukan kita doang yang dilatih, ada tim cewek, ada tim SMP, SD, kan banyak timnya. Berapa Bu? 12 jam. Pokoknya banyak deh, dari jam 6 sampai ketemu jam 6 lagi. Kadang kayak begitu. Kita ya itu terima kasih pada coaches yang ada di Almarhum, sama kepada guru-guru yang udah ngedukung kita, ngasih kita dispen untuk ikut latihan, sama yayasan yang udah support kita banget dari awal sampai pas udah menang aja kita masih ditraktir gitu kan sama yayasan. Terima kasih sama teman-teman yang Familia yang udah dukung kita. Sampai mereka tuh besok malam, kita tadi sampai malam, besoknya sekolah, tapi mereka masih datang ke GOR buat support kita. Sama terima kasih juga buat Om Aboy, orang tua dari basket, perwakilan Om Aboy, ada Mama Cinta juga, terima kasih buat effortnya. Dan paling itu aja guys. Tepuk dulu dong. Terima kasih. Aku penasaran Mama Kinta yang mana sih guys? Mama Kinta yang Ibu Peri. Ibu Peri, boleh nggak Ibu Peri? On cam. Oke guys, jadi sekarang kita udah bareng sama Mama Kinta atau yang biasa disebut Ibu Peri. Kenapa nih dipanggil Ibu Peri nih? Yang ngerasa mereka sebagai perwakilan representasi orang tua di lapangan gitu, menjaga mulai dari berangkat sampai pulang ke rumah gitu, sampai orang bahkan bukan anaknya sendiri mereka jaga seperti anak sendiri. Makanya kami secara pribadi bilang mereka adalah sebuah, bisa dibilang Ibu Peri dan Bapak Peri. Bapak Peri. Gitu lah secara ini. Mama Kinta kira-kira gimana sih rasanya selama mengawal ya, ibaratnya mengawal mereka dari latihan pertama sampai pertandingan kemarin gitu? Senang terharu juga perjuangan anak-anak ini ya, mereka benar-benar bangun pagi latihan, makanya cowok pagi sore ya, pagi malam mereka latihan gitu. Terus perjuangan mereka dari latihan Jakarta dulu baru Jakarta Petrus itu benar-benar nggak bisa diomongin deh, mereka benar-benar, dan semangat itu nggak ada yang bisa isi. Jadi capek-capeknya ya kalian ya. Kita terus lagi ngikutin agak capek, tapi mereka semangatnya ya ampun luar biasa. Luar biasa ya Mama Kinta. Oke. Dari aku udah cukup sih, udah tahu banyak tentang anak-anak basket yang ada di SMA Almarhum. Aku sih bener-bener takjub banget sih Mam, karena dari yang perempuan itu bilangnya kita kuncinya ada Alin Syirah. Terus yang cowok itu bilangnya kalau latihan kita bacanya Asmaul Husna. Aku langsung Masya Allah, bener-bener emang. Jadi guys, tadi tuh yang tim cewek tuh ngomong katanya dari Pak Z ya? Pak Z dikasih tahu Kak, pokoknya kuncinya baca Al-Insyirah 3 kali, pegang dada kalian 3 kali. Nah, mungkin nextnya kalian kalau mau TKA. Kalau mau TKA kalian baca Al-Insyirah juga guys. Semoga setelah ini bisa ngerjain TKA dengan baik, masa depan kalian makin cerah. Amin. Oke, dari aku cukup sih guys. Terima kasih banyak udah mau nemenin aku di podcast ini dengan jawaban-jawaban yang menakjubkan menurut aku. Dan seru banget. Terima kasih banyak ya guys. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @brightindonesia.
ada juga Twitternya, terus yang aktif sih sebenarnya Instagram dan YouTube ya. Oke, sekarang kita waktunya say hello ke kamera ya guys. See you riders.